Halo Sobat Pintar, apa kabar Sobat Pintar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Jaga kesehatan dan istirahat yang cukup agar tidak mudah terserang penyakit. Yang Ya. positif COVID semoga lekas membaik dan yang belum jangan kendor prokesnya. Berjumpa lagi dengan saya Arini dalam acara Battle Pintar. Siapa di sini yang sudah nggak sabar dengan keseruan Battle Pintar? Coba tulis di kolom komentarnya. Nah, kali ini kita akan kembali menghadirkan battle pintar guru versus guru. Kita akan berdiskusi bersama dan mendengarkan perspektif pandangan dari para guru, membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan di dunia pendidikan, yaitu kurikulum prototipe, ya atau tidak. Sobat Pintar, sudah pernah dengar tentang kurikulum prototipe atau belum ya? Coba kita tulis di kolom komentar nih, mau tahu nih siapa aja yang sudah tahu atau baru mendengar dari kurikulum prototipe ini? Adakah yang sudah mendengar atau baru mendengar? Baik, dalam program ini masing-masing pihak bebas untuk mengungkapkan pandangannya soal topik yang akan didiskusikan. Di akhir acara, kami akan mengundang seorang fasilitator untuk membantu mencari solusi terbaik atau titik temu dari topik diskusi yang dibahas. Nah, supaya nggak berlama-lama, mari kita kenalan dulu dengan narasumber dan fasilitator Better Pintar kali ini. Dari perwakilan guru sudah hadir Bapak Dea Fauzia Abdillah SPD. Beliau merupakan guru mata pelajaran geografi. Halo Pak Dea, apa kabar? Halo Mbak Rin, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Harus sehat. Baik, alhamdulillah. Kemudian juga ada Bapak Dr. Andes Iriansyah. Beliau merupakan guru bimbingan dan konseling dan merupakan wakil ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling MGBK di Kota Bandung. Halo Pak Iriansyah, apa kabar? Halo, Pak, Alhamdulillah. Hari ini sehat, sehat semua kita Alhamdulillah. ya. Amin, amin. Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan terakhir, fasilitator kita telah hadir Bapak Muhammad Nanang Suprayogi, SPSI, MSI, PhD, yang merupakan dosen psikologi BINUS University sebagai fasilitator dari keseruan Betul Pintar kali ini. Halo Pak Nanang, apa kabar Pak? Halo, baik Mbak Rini. Nah, buat sobat pintar yang belum tahu apa sih itu kurikulum prototipe ini, jadi ini adalah sebuah kebijakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sebagai pilihan untuk memulihkan sistem pembelajaran dengan penerapan pembelajaran berbasis proyek. Hadirnya kurikulum prototipe ini didasari oleh fenomena kemunduran pendidikan yang mulai mengancam para pelajar di Indonesia. Nah, salah satu kebijakan fenomenal yang mungkin kemarin Sobat Pintar sempat ulik-ulik nih, karena lagi heboh di sosial media, yaitu kurikulum prototipe ini menghapus jurusan IPA, IPS, dan bahasa di sekolah menengah atas. Nah, baiklah Sobat Pintar, mari kita mulai sesi diskusinya. Sebagai pertanyaan pembuka, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Iriansyah sebagai Ya, guru bimbingan dan konseling. Pak Iriansyah, siap. menurut Bapak, bagaimana sih dampak yang akan dialami oleh para sobat pintar nih yang sekarang berstatus sebagai pelajar dengan adanya kurikulum prototipe ini? Apakah dengan kebijakan kurikulum prototipe ini justru akan memberatkan dari sisi sobat pintarnya atau justru malah menguntungkan? Bagaimana menurut pandangan Pak Iriansyah sendiri? Bagi saya dari sudut pandang eh, bimbingan konseling, Mbak Arini, ini merupakan angin segar. Ya, merupakan angin segar yang membuat nantinya berharap anak-anak itu bisa melakukan bereksperimen dan lain sebagainya karena dibuka apa namanya ya hal-hal yang dulu itu terselubung nggak bisa dilakukan justru dengan adanya pilihan kurikulum prototipe ini yang kita kenal nama lainnya juga kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kan sudah jelas ya Merdeka Belajar, jadi memerdekakan tanda kutip yang dulu mungkin belum merdeka. Jadi anak-anak masih terkungkung dengan pilihan-pilihannya. Sekarang anak-anak diberikan seleluasanya untuk mencapai apa yang dia inginkan sesuai dengan passionnya. Jadi jangan takut, ini merupakan pilihan gitu ya, walaupun berupa pilihan,
dari kurikulum 13 yang disederhanakan, yang darurat, maka insya Allah anak-anak malah lebih menyenangkan dalam belajarnya. Sudah pasti harus dibimbing oleh guru-guru yang profesional, pasti. Itu pandangan saya. Oke, baik. Jadi menurut Pak Iriansyah ini adalah sebuah gebrakan baru nih di pendidikan Indonesia ya. Benar ya, Pak? Sebenarnya sih bukan gebrakan baru ya. Yang saya tahu ada beberapa satuan pendidikan, sekolah-sekolah yang sudah menyelenggarakan. Contohnya sekolah alam itu sudah bereksperimen lebih dulu, walaupun mereka kurikulumnya sangat sederhana, kan gitu ya, ya kan? Nah inilah yang menunjukkan nanti anak-anak tampil sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya, kan gitu ya. Banyak teori, ada multiple intelligence, segala macam. Jadi sesuai dengan passionnya. Kalau anak pilihannya A, diarahkan ke A. Yang selama ini kan kita seperti tidak tercapai ya. Semua anak harus mendapat pembelajaran yang sama porsinya, padahal passionnya nggak ke situ. Sehingga kemampuan yang realnya tidak tercapai. Yang aslinya justru tenggelam. Yang dicapai juga ya tidak sesuai dengan yang diharap. Itu pandangan saya dari sudut pandang bimbingan konseling yang berprinsip sekarang itu memandirikan siswa. Baik. Jadi nama lainnya adalah program Merdeka Belajar. Jadi bebas tuntaskan ke anak-anak ingin memilih, ingin mau menjadi seperti apa. Begitu ya, Pak Iriansyah? Betul sekali. Baik, saya ingin bertanya kepada Dea selaku guru mata pelajaran geografi. Apakah Pak Dea memiliki pandangan yang sama dengan Pak Iriansyah? Apakah justru dengan adanya program Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka Belajar ini justru membantu siswa atau justru malah memberatkan? Bagaimana menurut Pak Dea? Ya, baik. Terima kasih Mbak Arin dan Bang Ir. Saya mencoba memberikan jawaban dengan perspektif berbeda ya. Mungkin kalau Bang Ir tadi mengindikasikan bahwa dengan kurikulum prototype ini siswa memiliki istilahnya kemampuan dan kapasitas yang bisa dikembangkan lebih luas. Tapi menurut saya ini juga harus menggunakan kata tanda koma atau tetapi ya. Kenapa harus ada kata ilmuwan seperti ini? Karena melihat prasyarat untuk memerdekakan belajar siswa itu tidak semudah yang kita kira, itu tidak semudah dengan apa yang tersurat dan tersirat di dalam regulasi undang-undang. Karena memang dengan adanya program seperti ini, di satu sisi siswa itu akan fokus terhadap apa yang dimilikinya, termasuk potensi dan juga lain-lainnya. Namun di satu sisi ada Monef yang memang tidak sesederhana itu. Artinya Monef itu kalau misalkan di sini guru BK contohnya ya, sebagai Bang Ir selaku empuknya ya, guru BK memonitoring apa yang dilakukan oleh peserta didik, ini sepertinya harus 24 jam, artinya di sini tidak bisa loss itu. Artinya di sini siswa kalau misalkan dari awalnya triggernya memang sudah ada kemampuan, misalkan geografi di kemampuan spasial, mapping, pemetaan, itu guru BK wayahna, kalau dalam bahasa Sunda itu wayahnya, itu harus direct dari nol bahkan sampai dengan akhir. Nah, yang dikhawatirkan terjadi itu setengah jalan. Artinya tidak ada solusi lagi ketika dia menemukan potensinya, lalu mandek di tengah jalan dan akhirnya itu menemui kebuntuan untuk melanjutkan. Nah, di situ tadi nanti arahan yang konkretnya kemana harus dipertegas. Jadi menurut saya dengan kurikulum prototype ini, di satu sisi kemampuan siswa itu tergali dan terfasilitasi oleh sekolah, di satu sisi monitoring evaluasi ini luar biasa. Menurut saya, kenapa saya bilang luar biasa? Karena assessment instrumen itu menurut saya tidak bisa selembar dua lembar. Walaupun penyempurnaan kerangka pembelajaran dan sebagainya, tetapi muncul bahasa Sundanya mah tesagawaya, artinya tidak semudah itu gitu. Makanya 2022 ini adalah pilot project 2.500 sekolah untuk yang menjadi prototype yang ada di Indonesia dengan mereka predikat sebagai PSP, program sekolah penggerak. Artinya kalau misalkan mereka sudah ada goal-nya, outcome-nya, maka kita bisa lihat juga bagaimana apa yang terjadi. Dan setahu saya memang belum teruji
dan belum teruji. Artinya belum teruji ini kita hanya melihat di atas kertas aja bahwa kemampuan anak begini, 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 begini. Nah, menurut saya ada perlu waktu penerapan dan sosialisasi yang tidak sebentar. Makanya kan kurikulum prototipe ini adalah opsional ya Bang Iri. Opsional. Artinya pemulihan dari kurikulum 2013 lalu dari kurikulum darurat sampai yang kita bicarakan adalah kurikulum prototipe ini. Dan rencananya kalau berhasil 2024 kan ini akan dijadikan sebagai kurikulum nasional. Tapi perlu catatan kalau selama 2 tahun ini ternyata banyak sekali hal yang memang harus dikoreksi dan dievaluasi, itu harus segera diselesaikan apa yang menjadi kendalanya. Seperti itu mungkin pandangan saya, Mbak Arin. Baik, luar biasa sekali. Berarti Pak Ada ini sebenarnya setuju saja dengan kebijakan adanya kurikulum prototipe ini. Namun memang harus ditinjau ulang apakah benar dengan berjalannya ini di pelaksanaannya akan sesuai dengan harapannya. Karena memang yang utama dalam pendidikan adalah jangan sampai ketika nanti sudah diarahkan dari awal, dari nol, tiba-tiba mandek di tengah jalan karena terlalu banyak yang harus dievaluasi. Begitu ya Pak Dea. Jadi memang harus perlu ditinjau ulang apakah ini nanti dapat diterapkan sebaik mungkin atau justru nanti malah gagal di tengah jalan. Baik, kita ke Pak Nanang. Bagaimana Pak Nanang menanggapi pernyataan dari Pak Iriansyah dan Pak Dea ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Rini. Menarik sekali mendengar paparan dari Bang Ir dan dari Kang Dea ya atas pendapatnya ya. Saya melihat bahwa pertama kita perlu melakukan suatu terobosan. Jadi dengan kualitas pendidikan yang kalau kita comparing to neighbors dengan negara-negara tetangga ya, nggak usah terlalu jauh lah, dengan negara tetangga saja kita memang perlu melakukan suatu ekstra usaha yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya agar kita bisa mengejar apa yang sudah negara-negara tetangga mereka capai begitu. Nah, terobosan yang bisa dilakukan memang banyak. Nah, salah satu yang diusulkan dan yang sudah di launch ini adalah dengan kurikulum prototipe ini. Nah, jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Bang Ir ya ada benarnya. Jadi memang kita membutuhkan suatu terobosan dan ini bisa menjadi sebagai angin segar agar kemudian anak-anak itu kemudian bisa terfasilitasi tentang minatnya, interestnya ya. Setiap anak kan punya karakteristik sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menyamakan antara satu dengan anak yang lainnya. Setiap anak punya potensinya masing-masing. Nah, selama ini pembelajarannya memang banyak yang sepertinya ya menjadi terbebani karena setiap anak harus belajar semua pelajaran yang memang sudah ditetapkan di kurikulum. Nah, dengan adanya pilihan ya kurikulum prototipe ini, maka kemudian anak diberikan option untuk memilih mana pelajaran atau mana proyek yang dia merasa cocok, merasa pas ya, sehingga kemudian interestnya terwadahi, minatnya terfasilitasi, dan tidak harus dibebani oleh sekian begitu banyak pelajaran. Nah, namun yang disampaikan oleh Pak Dia juga harus dijadikan sebagai pertimbangan. Artinya salah satu hal yang perlu diperbaiki dari sekian banyak hal dalam pendidikan kita itu adalah seringnya gonta-ganti kebijakan. Nah, jadi jangan sampai gonta-ganti kebijakan ini mungkin di tataran atas pengambil kebijakan itu adalah good, ini terobosan. Pada kurikulum yang sebelumnya sudah disampaikan, sudah dilakukan suatu training kepada guru-guru. Baru saja di training guru mendapatkan training tentang kurikulum katakan 13, ternyata ada perubahan kebijakan lagi. Nah, jadi belum sempat diimplementasikan sudah ada kebijakan baru lagi. Nah, ini yang jangan sampai ya gonta-ganti kebijakan ini membingungkan para pelaku pendidik di lapangan. Begitu saja. Ya, mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Nanang atas pandangannya. Bahwasannya pemangku kebijakan juga harus melihat realnya, prakteknya di lapangan bagaimana. Apakah
dengan kebijakan yang berulang kali diterapkan itu justru membantu atau malah menyiksa para pelajarnya atau para guru-gurunya yang mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, baik, tadi kalau Pak Nanang tadi menyinggung tentang kebijakan nih. Nah, tadi sempat disinggung di awal nih tentang kebijakan fenomenalnya yaitu menghapuskan jurusan IPA, IPS, dan bahasa di sekolah SMA. Ini gimana ya kira-kira nanti penerapannya kepada siswa dari penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa? Nanti di kelas 10 ini teman-teman sobat pintar di kelas 10 ini bakalan ngapain ya, Pak? Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman ini kalau ternyata ada penghapusan IPA, IPS, dan bahasanya ini? Bagaimana ini? Kita ke Pak Dea terlebih dahulu selaku guru mata pelajaran. Nanti kira-kira kelas 10, kelas 11, 12 ini belajarnya apa, Pak, kalau dihapuskan jurusan IPA, IPS, dan bahasanya? Baik, sebetulnya kita kembali lagi ini ke kurikulum lama ya. Jadi seperti kata Pak Nanang tadi sampaikan, kebijakan ini pasti akan berubah, ganti menteri, kemudian ganti kurikulum, ganti pemerintahan, ganti kurikulum. Tapi hemat saya, Pak Nanang dan Pak Iriansyah, saya pernah dengar dulu di sebuah pelatihan bahwa justru kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang dinamis. Artinya kalau ternyata dia tidak mengikuti tentang apa yang terjadi saat itu di negara tersebut, maka dikatakan itu mengalami kemunduran ketika kita diam. Makanya perlu ada terobosan dan lain-lain. Cuman di kita ini mungkin budaya latah jangan sampai muncul. Artinya ketika melihat negara lain itu menciptakan suatu inovasi dan sebagainya, kita ikut-ikutan tanpa melihat dapurnya dulu. Kalau kata Pak Nanang tadi, yang di atas berbicara tentang kebijakan dan lain-lain, kan yang berinteraksi langsung adalah guru. Nah, salah satunya, jika nanti akan digulirkan kembali kurikulum prototipe kelas 10, ya nanti tidak akan ada program IPA, IPS, dan bahasa. Idealnya kan sekarang itu kelas 10 masuk, lalu ada psikotes, kemampuan anak itu nanti dipetakan ke bahasa, IPA atau IPS, nah nanti tidak, gitu kan. Nah, pertanyaannya, saya kemana nih? Guru geografi ngajar kemana? Nah, salah satu sampelnya, saya nanti akan melebur menjadi mata pelajaran IPAS ya. IPAS itu ilmu pengetahuan alam sosial. Jadi nanti IPA dan IPS itu melebur menjadi satu. Nah, melebur menjadi satu itu tapi nanti ada sistem bloknya. Kalau yang blok IPA mungkin masih tetap itu fisika, kimia, biologi, matematik dan sebagainya. Blok IPS itu ada misalkan geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah misalkan. Nah, nanti ada timeline-nya ketika di blok misalkan ada satu waktu anak-anak nih mengerjakan proyek yang IPA dulu, misalkan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, 1 tahun ada 4 proyek, mereka harus menyelesaikan. Nah, itu yang harus dilakukan. Beres misalkan proyek yang satu, harus ada proyek yang kedua di blok IPS misalkan, ataupun yang rumpun ilmu-ilmu sosial, maka nanti digulirkan mengerjakan hal seperti itu. Di satu sisi baik, ini ada integrate, artinya mata pelajaran bisa memberikan simpul dan juga irisan masing-masing dengan kekhasannya. Namun di sini juga kita perlu menekankan bahwa, nah kembali lagi, tidak mudah. Artinya sumber daya manusia di setiap sekolah itu tidak mudah. Artinya pertama, keberhasilan prototipe itu adalah, kata kuncinya ini, kata kuncinya adalah sekolah mampu mengejawantahkan kurikulum ini dengan kafah. Jadi dengan baik, dengan sempurna, dengan objektif. Jadi kalau misalkan sekolah menerjemahkannya parsial, hiji-hiji, satu-satu, maka nanti pelaksanaannya juga tidak akan optimal atau maksimal. Yang ada setengah jalan, akhirnya hanya sebatas menggugurkan kewajiban pemerintah. Nah, ini yang harus dihindari. Maka yang harus ditekankan di sini adalah bagaimana ketika berbicara tentang anak-anak kelas 10 nanti, dari kelas, jadi nggak ada 10 IPS 1, IPS 2, tapi 10-1. 10-2, 10-3, 10-4, dan seterusnya. Nanti baru ketika kelas 11 ada keahlian yang mungkin diminati. Misalkan anak ini mau ke pertambangan, dia nggak mungkin ngambil akuntansi, ya. Kecuali misalkan dia punya keinginan di pertambangannya jadi admin, misalkan kayak gitu. Tapi bisa di mapping dari sekarang anak-anak itu. Nan itu serunya gitu, anak-anak bukan kendala tapi tantangan. Makanya saya tadi baca artikel di internet bahwa
Indonesia mendapat tantangan besar, apakah sanggup atau tidak melaksanakan kurikulum prototipe ini. Kalau misalkan sanggup, berarti SDM-nya dari mulai pusat sampai ke daerah itu keren. Tapi kalau ternyata misalkan ada banyak sekali evaluasi, ya namanya juga kita di negara berkembang, otomatis kita akan terus mengalami perkembangan dan tidak mungkin middle to up seperti negara maju. Jadi bertahap. Saya rasa seperti itu, Mbak Arin. Baik, ini tadi menanggapi sedikit dari pernyataan Pak Dea. Berarti nanti kelas 10 itu dari blok IPA dan IPS tuh mengerjakan proyek yang sama ketika di kelas 10 begitu, disamaratakan. Begitu ya, Pak? Betul, seperti itu. Lalu nanti untuk pemetaannya akan dimulai di kelas berapa? Di kelas 11-nya atau justru di kelas 12-nya? Di kelas 11, karena di kelas 11 itu memang menjadi kunci mereka untuk menentukan nanti akan menjadi apa dan seperti bagaimana. Jadi di kelas 10 itu membangun dulu platformnya, dasarnya dikuatkan dulu, karena sebetulnya yang di SMA itu melanjutkan apa yang di SMP di prototype itu. Jadi mirip banget apa yang terjadi di SMP. Cuma di sini penekanannya adalah anak itu harus sudah mulai mendapatkan gambaran mengenai prospeknya, outcome lulus SMA itu dia mau jadi apa dan seperti apa. Jadi kalau sekarang mungkin perspektifnya ketika ada IPA IPS bahasa, udah kelihatan lah anak ini mau kemana. Gitu kan, misalkan kedokteran nggak mungkin yang ngambil IPS gitu kan, misalkan ya seperti itu. Tapi nanti nggak akan ada seperti itu. Ketika ternyata dia kemampuannya di sosial juga misalkan mampu gitu kan ya, ternyata dia di satu sisi juga dari segi sainsnya juga oke, maka tidak menutup kemungkinan dari beberapa kemampuan ini melebur menjadi satu. Hanya saja sekali lagi saya menekankan, untuk melakukan hal semacam ini, kita nggak bisa hanya melibatkan orang-orang yang ada di sekolah saja. Makanya di luar, misalkan orang tua, lalu lingkungan terutama, ini harus memiliki suatu hal yang holistik. Holistik itu menyeluruh, artinya kalau hanya sebagian mengandalkan sekolah aja, ya larinya nanti juga anak hanya akan mendapatkan apa yang ada di sekolah saja. Makanya butuh platform apapun yang membantu untuk outcome anak ini bisa muncul nanti di masa depannya. Seperti itu, Mbak. Tadi Pak Dea menyinggung platform nih. Nah, Sobat Pintar nih, buat yang masih kebingungan kayak galau-galau gitu kan. Aduh, aku nih kalau melanjutkan ke universitas mau ambil jurusan apa, aku cocoknya di mana, kemana. Nah, itu bisa melakukan tes minat dan bakat di aplikasi Aku Pintar. Teman-teman tinggal download saja aplikasinya, klik fitur Minat Pintar, dan kerjakan keempat tesnya. Ada tes penjurusan, tes kepribadian, tes kemampuan, dan tes gaya belajar untuk mengetahui apa sih minat dan bakat yang teman-teman miliki. Nah, Pak, saya mau ke Pak Iriansyah nih. Kalau tadi Pak Dia menjelaskan bahwasannya nanti akan disamaratakan di kelas 10, kemudian dipisahkan di kelas 11. Nah, Pak Iriansyah, ini bagaimana pemetaannya di kelas 11 ini? Untuk tahu, karena kan tadi kan Pak Dea, mohon maaf, Pak Iriansyah, ini karena terlalu semangat nih. Pak Iriansyah menyatakan bahwa ini justru fokusnya ke siswa, bisa membantu siswa untuk tahu ini mau kemana nih, mau dibawa kemana nih siswanya. Nah itu bagaimana pemetaannya nanti di kelas 11, Pak? Atau apakah masih sama dengan penerapan kurikulum K13 atau bagaimana, Pak Iriansyah? Ya, Nun, saya menanggapi apa itu yang disampaikan Pak Dea ya. Jadi Pak Dea ini pro dengan apa namanya dengan kurikulum Merdeka Belajar nih. Saya jadi ingat Pak Nanang, ada sebuah iklan untuk anak kok coba-coba, gitu ya. Karena saya berkegiatan di bidang lain juga ya. Jadi Indonesia itu punya moto itu anak Indonesia terlindungi. Anak terlindungi, Indonesia maju, gitu ya. Makanya apapun yang kita bicarakan, sebenarnya substansinya itu bicara tentang anak. Memang ada satu, mungkin saya agak keluar dari pro dulu ya, bukan pro sebenarnya. Jadi kita bicara tentang kurikulum dan segala macam, bicara tentang anak. Tapi yang saya tangkap sebagai penggiat perlindungan anak, ini justru anak-anak Indonesia itu agak minim diikut sertakan. Bicara tentang anak, tapi anak-anak nggak ditanya maunya mau kemana. Kesempatan saat inilah dengan prototipe ini, anak itu banyak bicara. Jadi sebenarnya di kelas 10 itu sebenarnya melanjutkan pendidikan model di SMP, gitu ya, nggak ada bedanya.
ya, IPA IPS tadi gitu ya, hanya bahasanya yang mungkin berbeda. Jadi melanjutkan. Nah, kalau tentang pemetaan potensi dan segala macamnya tentang anak, kalau dilakukan di kelas 11, saya kira terlambat gitu. Kenapa terlambat? Begitu anak masuk ke SMA, harusnya sudah dilakukan pemetaan. Salah satu penawarnya adalah aplikasi yang dikembangkan oleh teman-teman dari Aku Pintar kan gitu ya. Itu sangat membantu, dan ada aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi sudah ditemukan begitu anak memilih SMA, memilih SMK, madrasah aliyah dan segala macam lah ya. Nah, itu sudah begitu masuk dipetakan. Hanya di kelas 10 mereka masih tetap diberlakukan sistem yang ada di SMP. Karena siapa-siapa anak-anak yang memilih masuk ke SMA, ya risikonya harus siap melanjutkan studi, bukan siap untuk melanjutkan bekerja. Utamanya kan itu. Walaupun ada opsi lain, di SMA ini masih ditawarkan tentang vokasional ya, dan prakarya. Itu masih ada muatannya di struktur mata pelajarannya kan gitu ya, tetap ditawarkan. Tapi sebenarnya secara umum tujuan SMA ini adalah untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi passionnya itu sudah ditemukan begitu anak, bahkan kalau bisa di SMP, karena jejaringnya itu dari SMP sebenarnya. Jadi anak masuk ke SMA, warnanya dia mau kemana itu sudah ketahuan gitu. Nah, ini memang salah satu tantangan bagi kami guru-guru bimbingan konseling ya, untuk siap dan dengan kemampuan. Saya ingat dulu zaman ada psikometrika tentang pengukuran psikologis anak dan lain segala macam, termasuk diagnostik kesulitan belajar. Jadi kami ini mengulang kembali ini masa-masa lalu untuk menggugah gitu ya. Tapi justru makin menarik sebenarnya, karena kuncinya adalah bagaimana seluas-luasnya kurikulum Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mencapai apa yang dia inginkan. Jadi begitu masuk di kelas kelas 11, dia sudah punya pilihan mau kemana gitu ya, kesukaannya mau kemana gitu ya. Dimulai dari begitu si anak masuk ke SMA. Jadi tidak di saat di kelas 11. Itu pandangan saya gitu. Demikian Pak Dea ya. Mana? Baik, jadi menurut Pak Iriansyah harusnya sudah dipetakan ketika di SMP. Ketika Betul. Di kelas 10, 11 itu hanya tinggal melanjutkan saja apa yang sudah ditetapkan. Betul sekali. Baik, kalau menurut Pak Nanang sebagai dosen psikologi, bagaimana menanggapi pernyataan dari Pak Dea dan Pak Iriansyah mengenai sistem yang nanti akan diterapkan di sekolah SMA ini? Ya, baik. Terima kasih. Saya ingin cerita ya tentang apa yang dulu Pak Presiden kita Jokowi sempat viral menanyakan anak SD, kamu cita-citanya mau jadi apa gitu. Kelas 5 SD loh. Ya. Dan itu di Sumatera, bukan di Jawa ya, di Sumatera. Jawabannya adalah mau jadi YouTuber. Semua kaget, semua kaget. Nah, tapi ini gambaran ya bahwa di masa depan dan sekarang pun, apalagi di masa depan, akan banyak muncul profesi-profesi baru yang dulunya tidak ada. Sebaliknya, akan hilang profesi-profesi yang sekarang eksis. Di masa yang akan datang akan hilang profesi itu dan akan tergantikan oleh sistem, oleh digital. Ya, dan sekarang kita sudah melihat banyak sekali profesi-profesi yang sudah mulai punah satu demi satu. Ya, kita masuk jalan tol sudah nggak ada lagi petugas di sana ya. Ya cukup dengan tempel kartu dan nanti ke depan sudah langsung dengan kamera begitu. Di bank dan sebagainya sudah mulai berkurang karena sudah pakai mobile banking dan banyak sekali. Nah, artinya kita dihadapkan pada tantangan, kita harus mempersiapkan anak kita untuk menghadapi masa yang belum kebayang kira-kira 10 tahun akan bagaimana kejadiannya. Sebagaimana misalnya kalau kita flashback 10 tahun yang lalu misalnya, atau sebelum ada HP lah, kalau ditanya kamu mau jadi apa? Saya mau jadi bandar pulsa, kan belum kebayang saat itu. Nah sekarang ternyata pulsa, ternyata kuota itu menjadi salah satu kebutuhan primer ya. Yeah. Ya kalau nggak ada kuota susah kita berinteraksi. Nah artinya dengan adanya
kurikulum prototype ini sebetulnya memfasilitasi anak untuk lebih awal ya mengenali berbagai macam tantangan-tantangan, makanya dibuat dalam bentuk project-project. Jadi project-project itu adalah membiasakan anak untuk mengenali masalah, mengidentifikasi dan kemudian mencarikan solusinya ya sampai kepada bagian akhir gitu. Jadi nanti apa tawaran ya dari project tersebut. Nah, ini sebenarnya bagus sekali untuk melatih HOTS tadi ya. Kan selama ini kita lebih banyak ke LOT ya, low order thinking skill. Nah, kita ingin bawa anak-anak kita kepada HOTS, higher order thinking skills. Nah, jadi dengan kurikulum prototipe ini memang sebaiknya anak mendapatkan persiapan lebih awal ya, lebih awal untuk dilatih, termasuk juga meng-create masa depannya. Karena kalau profesi-profesi yang ada ini saya pikir nanti akan hilang, akan punah ya. Dan mereka nanti yang akan menciptakan profesi-profesi itu sendiri gitu. Dengan proyek-proyek yang sekarang ada diterapkan di kurikulum prototype ini menjadi semacam kawah candri muka ya untuk latihan itu. Nah, kemudian ini penting juga ya bahwa tadi dia sempat menyampaikan bahwa kita negara berkembang sehingga kondisinya begini. Saya ingin menyampaikan bahwa di negara semaju Finlandia yang kalau kita lihat di list itu adalah negara paling top ya. Itu kalau saya sempat ngobrol dengan salah satu pembicara dari Finlandia saat saya menghadiri seminar di Eropa sana. Saya memuji gitu. Wah, ini kok bisa ya pendidikan di Finlandia bagus gitu, nomor 1 di urutannya. Nah, dia nggak begitu suka dengan ranking itu. Bagi saya, setiap negara itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Mungkin Anda melihat bahwa Finlandia adalah negara yang bagus gitu, tapi kami juga punya masalah gitu. Nah, artinya setiap negara dimanapun dia ranknya gitu, itu sebetulnya punya tantangannya masing-masing. Karena tadi dapurnya beda-beda ya, dapurnya beda-beda. Maka yang paling tepat, yang paling pas memang untuk memberikan solusi untuk pendidikan anak-anak kita adalah ya kita sendiri yang punya dapurnya, kita sendiri yang punya SDA karena budayanya, adatnya, resource-nya, sumber daya alamnya, termasuk cuaca, iklim dan sebagainya itu totally different gitu. Jadi dengan project yang dibuat dalam kurikulum prototype ini, menurut saya anak akan diajarkan untuk mengenali lingkungan yang lebih real. Oh iya, mereka katakanlah belajar matematika, nanti keperluannya untuk menghitung dalam project ini bagaimana. Misalnya di geografi, dia belajar itu betul-betul untuk sesuatu yang dia hadapi dalam real life-nya, dalam kenyataannya. Jadi menurut saya ini memang adalah terobosan yang bagus ya, diterapkan tadi dengan catatan gurunya dipersiapkan, kurikulumnya kebijakannya jangan terlalu gonta-ganti cepat ya, walaupun memang harus dinamis tadi ya. Mungkin demikian. Baik, Pak Nenang, ini tadi sedikit menyinggung, tadi Pak Nenang membahas mengenai profesi-profesi yang mungkin yang sekarang eksis bisa hilang, yang awalnya nggak terfikirkan malah jadi profesi yang diinginkan oleh para pelajar. Ini menanggapi hal tersebut ada tanggapan dari Sobat Pintar, yaitu FJRMLNA 26. Boleh jadi hacker nggak, Pak? Nah, tuh gimana tuh? Gimana Pak Nanang menyikapi hal tersebut? Boleh nggak Pak jadi hacker, Pak? Baik, wah ini pertanyaan menarik ya. Jadi sebetulnya apapun pekerjaannya, nilainya itu adalah jangan merugikan orang. Nilainya itu tidak melanggar norma ya. Hacker itu ibarat kayak pisau ya. Pisau kalau dipakai untuk merampok, membunuh ya berdosa ya. Tapi kalau dipakai untuk memasak bagus begitu. Hacker ini di kepolisian itu penting. Kenapa? Karena untuk masuk ke jaringan-jaringan para kriminal itu kan butuh gitu kan. Jadi bahkan ada siapa tuh anak sekolah yang bisa menembus hacker websitenya pemerintah ya, kemudian direkrut oleh pihak yang berwajib ya
untuk menjadi tenaga hackernya pemerintah gitu, untuk menembus orang-orang yang punya tindakan kriminal. Jadi sebetulnya apapun itu profesinya, asalkan tidak melanggar norma, asalkan diniati untuk kebaikan, tidak untuk merugikan orang lain, itu fine-fine saja. Begitu. Kalau bahasa yang lagi happeningnya adalah hacker syariah. Hacker KFJRMLNA 26 boleh jadi hacker asalkan hackernya syariah, membawa kebermanfaatan kepada orang-orang sekitar. Ini profesi baru nih, hacker syariah. Baik, ini ada pertanyaan dari Sidik Muhammad. Izin bertanya, apakah kurikulum prototipe ini akan berbenturan dengan syarat pemenuhan kewajiban guru? Karena fenomena ini pernah terjadi pada kurikulum sebelumnya. Mungkin kita akan ke Pak Dea yang dari tadi menyoroti tentang monef-monef dari kurikulum kebijakan-kebijakan sebelumnya. Bagaimana ini ke Pak Dea? Ya, terima kasih Mbak Rin. Ini yang bertanya ini dosen, Bu. Ini sahabat saya, dosen ISBI di Bandung. Oh, teman Pak Dea berarti ya? Ya, teman kita ini. Tapi lawan saya, Mbak. Tapi lawan ya. Jadi betul ya. Pertanyaan yang menjadi apa ya? Sekarang kan kalau tadi Bang Ir sudah berbicara dalam posisi siswa, nah sekarang juga kita akan berpindah posisi ke posisi guru ya. Artinya di sini ada hal yang memang harus perlu kita gali lebih dalam lagi. Kalau siswanya ternyata outcome-nya nanti keren-keren, seperti tadi ada hacker syariah dan sebagainya, gimana ini nanti nasib gurunya? Nah, terutama yang berkaitan dengan kewajiban. Artinya kewajiban-kewajiban ini otomatis nanti akan ada akan ada sedikit ataupun banyak perubahannya. Nah, otomatis seperti misalkan geografi yang biasanya kita kalau di dalam dunia pendidikan guru itu ada istilah kewajiban 24 jam untuk mendapatkan tunjangan misalkan sertifikasi. Ketika ada kurikulum ini bergulir, maka kita kalau mata pelajaran umum itu sudah dipastikan aman ya, tapi untuk mata pelajaran jurusan ini agak menjadi sebuah tantangan. Tadi kata Bang Ir, kalau ternyata dari SMP-nya dia kecenderungannya ke beberapa mata pelajaran tertentu, ini akan menjadi punten, saya agak sarkas, ini akan menjadi ancaman untuk mata pelajaran tertentu juga. Jadi memang sebetulnya saya sudah membisiki beberapa teman-teman saya yang ngajar di SMP, pokoknya promosikan geografi gitu. Di sini, biar tetap dipilih. Biar tetap menjadi idaman dan juga apa yang diinginkan oleh siswa gitu. Karena bukan apa-apa ketika kewajiban ini memang kita all out mengerjakan, tapi ketika ada regulasi ya kita tidak bisa apa-apa walaupun ada solusinya. Nah, di sini pertanyaannya apakah kurikulum prototipe ini akan berbenturan dengan syarat pemenuhan kewajiban guru? Kita belum tahu. Artinya hanya di sekolah penggerak yang sudah melaksanakan hal ini. Misalkan begini, ketika di sekolah penggerak ini gurunya jamnya jadi sedikit, asalnya 24 jam menjadi 20 jam, katanya, dan juga saya udah baca beberapa literasi ataupun literatur yang ada di internet, itu bisa ada konversinya, penggantinya. Nah, penggantinya itu ada tugas tambahan. Misalkan tadi Bang Ir mempenyoroti dan juga Pak Nanang tentang proyek. Ternyata proyek ini kalau dibicarakan ke dalam ranah guru, ini berkaitan dengan jumlah jam juga. Nah, yang saya baca itu misalkan dia menjadi koordinator proyek, dan ternyata koordinator proyek ini per kelas, misalkan satu kelas itu 2 JP, jam pelajaran, dia menjadi koordinator untuk beberapa kelas, maka itu juga akan masuk. Ini sudah menjadi solusi menurut saya. Tapi ketika tidak, nah ini yang mungkin jadi PR kita bersama. Punten mungkin bahasanya, kalau tidak cair pemerintah mau tanggung jawab. Itu satu ya, yang berkaitan dengan mungkin di kampus juga sama ketika ada dosen yang memang harus ada TP tunjangan profesi dosen, ketika ada kebijakan yang masuk dan punten mungkin dianggap merenggut sebagian yang sudah menjadi haknya, ini yang harus kita kawal dari awal sampai dengan akhir. Jangan sampai kita berbicara outcome siswa tapi gurunya mendapat kerugian. Nah, artinya di sini harus balance di posisi guru, di posisi siswa, di posisi semuanya, itu semuanya harus maslahat mendapat kebaikan. Seperti itu, Mbak. Baik, yang diutamakan adalah balance, dinamis, baik
baik guru, baik siswanya. Iya. Nah, Pak Ade tadi menyinggung sedikit tentang jam pembelajaran. Ini kemarin saya sempat membaca artikel berita, sebuah berita di media online bahwa ada kebijakan kurikulum prototipe ini akan ada pengurangan jam pembelajaran. Apakah dengan pengurangan ini Sobat Pintar jadi bisa pulang lebih cepat dari jam sekolah atau bagaimana ya, Pak Dea? Ya pasti kalau ada pengurangan jam ini lebih cepat untuk pulang, ya lebih cepat untuk berada di rumah. Tapi ketika pulang dan berada di rumah itu mereka nggak istirahat, bukan berarti mereka main-main, mereka melanjutkan proyek. Iya. Artinya di sekolah itu kayak begini, Mbak Terbatas. Rika. Ya, saya kasih ilustrasi gini. Saya Google Meet itu mungkin ketika di sekolah ada 4 minggu, ya. Jadi saya Google Meet hanya 1 kali. Tiga pertemuan ini saya perkuat misalkan di Google Classroom atau di WA. Jadi penguatan ini saya lakukan di awal dan akhir. Jadi di sekolah itu kita hanya mengantarkan saja. Kalau memang kurikulum prototype ini sekali lagi kalau gurunya keren, gurunya berhasil, jadi anak itu akan melakukan inquiry sendiri di rumah. Tetapi kalau enggak, tetap guru juga harus ngilu ke rumah masing-masing, dia ikut. Nah, ternyata kalau misalkan di sini tidak ikut, ya otomatis makanya tadi mereka akan keluar dari koridor yang sudah ditentukan. Makanya di sini penekanannya kalau ingin pulang cepat itu sudah dipastikan iya, tetapi dengan catatan yaitu tadi di sekolah mereka hanya teori yang didapat, lalu implementasinya itu bisa dilakukan di luar sekolah. Pengembangannya lebih luas. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari Pak Dea. Bagaimana pandangan Pak Iriansyah? Apakah dengan pengurangan jam pembelajaran di sekolah, lalu dibebankan ke rumah ya istilahnya ya? Jadi benar sekolahnya pulang lebih cepat, tapi masih ada tugas-tugas tuh, masih ada PR tuh di rumah. Nah itu nantinya justru akan membantu Sobat Pintar ini makin semangat belajar atau justru kayak males nih, nggak mau banyak tugas, mending sekolah aja nggak apa-apa lama, tapi nggak usah tugas banyak-banyak. Bagaimana nih Pak Iriansyah? Ya, makasih. Ada. Sebentar menguatkan itu saya dapat dari Aku Pintar juga ya, itu saya lihat itu ada kurang lebih 10 pekerjaan, job atau profesi mungkin yang akan hilang nanti dikarenakan ada kemajuan teknologi. Yang saya lihat ini ada tentang bagian perakitan dan pabrik, itu tidak akan ada karena semua dalam bentuk mesin semua ya. Supir bus, taksi, truk, dan lain-lain itu tidak akan ada, malah telemarketer juga tidak ada, resepsionis juga tidak ada. Mungkin terkait juga dengan petugas-petugas gudang itu tidak ada itu nanti. Pilot bahkan, kebayang itu, pilot itu akan biasanya muncul sosok, itu bisa dikendalikan ya seperti yang terjadi sekarang kan. Sudah ada beberapa pesawat yang tidak berawak kan gitu ya, tapi selamat. Nah itu juga bagian-bagian dari yang harus dipersiapkan gitu dari sekarang, dikenalkan. Nah ini mungkin tugas kita semua khususnya guru BK. Itu hanya menguatkan saja ya, masih ada bagian-bagian lain termasuk bartender juga sudah diganti dengan para robot. Nah, dibuktikan dengan jalan tol tidak butuh banyak manusia, cukup dengan mesin jalan. Nah itu buktinya, itu tantangan. Nah ini yang harus dibuka gitu ya, dikenalkan dari sekarang. Nah tentang terkait dengan makin berkurangnya jam pelajaran, sebenarnya jangan takut Pak Dea, pembuat kebijakan ini juga pasti memperhatikan ya hak-hak guru khususnya, apalagi yang sudah bersertifikasi. Insya Allah tidak berkurang, hanya modelnya mungkin dirubah, yang tadinya mungkin lebih banyak tatap muka, itu ya guru lebih berperan. Sekarang kalau yang SEL ini dikembalikan seperti para ahli berpusat di siswa lah, student center ya, Pak Nanang ya. Jadi student center, jadi semuanya dikembalikan apa yang siswa butuhkan. Nah, kalau dilihat siswa butuhkan, memang butuh. Saya perhatikan sekolah, satuan pendidikan butuh pemetaan. Jadi tidak pure sebenarnya kalau saya perhatikan. Sekolah juga punya kebijakan lain, jadi disesuaikan dengan sumber daya sekolahnya juga. Jangan takut teman-teman guru, tetap kalau ada guru di sana tetap akan diperhatikan jam pembelajarannya gitu ya, dan pemerintah juga pasti akan
sangat memperhatikan itu. Nah, tentang jam belajar berkurang itu ya pasti berdasarkan struktur kurikulum memang berkurang. Hanya dirubahnya dalam kolaborasi di beberapa mata pelajaran, yaitu dalam bentuk proyek-proyek itu tadi ya. Nah, di sana diterapkannya jam-jam, dihargai berapa jam pelajaran terhadap satu guru kan. Satu proyek itu bisa berkolaborasi dengan berbagai mata pelajaran kan gitu ya. Diharapkan ini memang siswa belajar itu tidak hanya sebatas ruang kelas, tapi ruang belajar di rumah itu diikut sertakan. Hanya yang tanda kutip yang masih saya pikirkan, kebetulan saya juga mengamati sepak terjangnya pandemi ini, karena saya sering hampir setiap bulan ngisi on air-nya di RRI, itu banyak sekali yang menanyakan kapan kira-kira pandemi ini berakhir kan gitu ya. Nah, sedangkan prototipe ini diberikan pada masa sebagai pilihan dari kurikulum yang ada kan gitu ya. Nah, ini kita khawatir apa tercapai atau tidak, karena takutnya berkegiatan malah nanti bertentangan dengan prokes yang ada kan gitu ya. Tapi kita tetap optimis sampai 2024, insya Allah 2002 ini pandemi sudah mulai berkurang lah ya, dan kita berharap virus itu seperti virus flu biasa saja gitu. Harapannya begitu, sehingga 2023 ke sana kita sudah melandai dan sudah tidak perlu lagi menggunakan masker dan lain sebagainya. Tapi tetap masa atau dunia kita sudah masuk ke tatanan yang baru, itu nggak mungkin dipungkiri kan gitu ya. Nah, tetap kita perhatikan itu Pak Dea ya, dan Pak Nanang. Dan berkurang jam belajar itu pasti gitu ya, tapi digantikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain dan dikorelasikan, dikonversikan dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi kalau secara sekian jam hilang itu enggak juga gitu. Yang saya perhatikan muatannya tetap ada. Hanya bentuk kegiatannya yang berbeda. Itu mungkin. Baik. Jadi akan ada pembelajarannya tidak mentok hanya di dalam kelas, tapi juga Betul. bisa dilakukan di luar. Yeah. Pak Nanang, saya ingin bertanya, apakah nanti dari sisi psikologisnya mungkin Pak, apakah nanti justru dibebankan ini ada di kelas, ada di rumah, nanti ada belajar lagi, terus kemudian di luar lagi, jadi kesannya anak-anak tuh di sekolah belajar, di rumah belajar, seharian belajar. Apakah itu justru nanti akan membantu meningkatkan minat belajar para siswanya, atau justru malah makin bikin meleot karena over belajar terus-terusan? Overdosis. Iya, overdosis. Iya. Baik. Kalau kita lihat anak-anak, kenapa mereka suka sekali main game dan kayaknya nggak kenal waktu? Karena ada interest. Bahkan dia mau bela-belain uang jajannya nggak dipakai demi beli untuk kuota. Ya kan? Kuota. Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Kalau anak punya project yang dia suka, yang dia ada interest di situ, kita nggak usah nyuruh dia untuk belajar. Dengan sendirinya dia akan melakukan itu. Seperti dengan sendirinya dia akan main game. Nah, jadi di sini tantangannya adalah bagaimana agar project-project yang ditawarkan kepada anak-anak itu adalah project-project yang menarik, yang memang sangat up to date gitu, dan anak mendapatkan tantangan di situ. Kalau itu terjadi, maka nggak usah kita suruh-suruh. Bahkan anak-anak akan dengan proaktifnya tuh nanya gitu kan. Tiba-tiba itu WhatsApp, Pak ini saya udah melakukan ini gimana Pak? Ini gitu. Jadi siap-siap saja guru, nanti medsosnya, WhatsApp-nya akan terus dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan dan minta guidance gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, saran saya untuk project ini jangan hanya top down. Jangan hanya dari sekolah, ini proyeknya sudah ditentukan, ini kamu tinggal beli. Enggak. Tapi berikan juga model kesempatan anak untuk menawarkan. Jadi bottom up gitu. Jadi ada top down juga, ada bottom up. Jadi anak boleh menawarkan project-project gitu. Jadi disampaikan bahwa kita akan ada project-project ini, melihat fenomena ini, maka ini ada project-project. Nah,
kalian boleh juga menawarkan proyek, tapi ditentukan sampai batas kapan, kemudian kira-kira bagaimana, dan kemudian nanti difinalisasi oleh pihak sekolah. Dengan proyek-proyek yang juga hadir dari siswa, itu kemungkinan siswa untuk betul-betul interest-nya itu hadir di situ itu tinggi. Sehingga kemudian kita nggak usah khawatir anak tadi misalnya wah overload di sekolah belajar, di rumah ada tugas, justru anak akan asik gitu dengan melakukan proyek tersebut. Nah, jadi pertanyaan tadi, apakah nanti jam belajar berkurang? Belajar itu kan tidak hanya di kelas, ya. Belajar itu bisa di mana saja. Bahkan yang sekarang sudah kita alami selama pandemi ini, itu kan PJJ, jarak jauh. Jadi kayak kita nih, ya, jujur saja mungkin atasannya rapi, bawahannya kan nggak tahu. Tapi kita tetap belajar begitu. Nah, selama ini kan kalau di sekolah itu harus pakai seragam, harus begini, jam-jam sekian. Nah, dengan adanya PJJ, dengan adanya pandemi ini, kemudian kita dipaksa oleh keadaan untuk menggunakan teknologi, dan ini sebenarnya membantu. Dan ini untuk pelaksanaan kurikulum prototipe ini kita sudah ada ininya ya, pengalamannya gitu kan. Jadi ada proyek dan itu bisa disampaikan lewat medsos, lewat teknologi. Jadi tidak harus selalu hadir di kelas. Koordinasi bisa dilakukan dengan teknologi Google Meet, Skype atau Zoom atau apapun, atau WhatsApp call dan video call dan sebagainya. Sehingga kapan saja, di mana saja bisa tetap tercipta kegiatan pembelajaran begitu. Jam pelajaran di kelas mungkin ada dibatasi, tapi sebetulnya kegiatan pembelajaran tetap terus berjalan. Nah, dan juga itu terjadi pada anak, juga terjadi pada guru-gurunya. Karena ketika anak kemudian belajar, menemukan ide, dia butuh konsultasi, akhirnya tanya ke gurunya, sehingga kemudian gurunya juga dihitunglah pekerjaan di situ, jamnya dihargai tadi gitu ya. Jadi kekhawatiran untuk kehilangan jam sebetulnya bisa disiasati, asal tadi proyeknya adalah proyek-proyek yang menarik, yang merupakan jawaban atas fenomena-fenomena yang sekarang betul-betul dihadapi. Jadi real life. Demikian. Baik. Yang saya soroti dari pernyataan Pak Nanang itu adalah kalau sudah passionnya mau belajarnya 24 jam itu juga nggak akan bosen. Jadi buat Sobat Pintar nggak usah takut, nggak usah khawatir nanti belajar mulu. Kalau sudah suka, kalau sudah cinta, mau disuruh belajar berapa lama juga pasti akan tetap dengan tulus dan ikhlas mau belajar. Jadi memang yang ditekankan di kurikulum ini adalah mengetahui minat dan bakat yang dimiliki sehingga belajarnya bisa ikhlas, nggak terbebani lagi. Gitu. Nah, Pak Nanang, Pak Iriansyah, Pak Dea, sayang sekali waktu kita sudah habis. Tak terasa sudah lebih dari 50 menit kita berdiskusi mengenai apa itu kurikulum prototipe. Terima kasih banyak kepada Pak Dea, Pak Iriansyah, dan Pak Nanang, serta Sobat Pintar semua yang telah mengikuti acara Battle Pintar ini hingga selesai. Semoga acara ini dapat membawa banyak manfaat bagi Sobat Pintar semuanya. Dan bagi Sobat Pintar yang kemarin nih belum sempat menggunakan fitur Ruang Pintar, bisa langsung cek jadwalnya melalui akupintar.id atau bisa juga ketuk banner yang ada di aplikasi. Di situ teman-teman bisa melakukan pembelajaran ditemani dengan mentor. Jadi yang jangan khawatir yang sekarang udah mulai PJJ lagi sekolahnya, bisa langsung belajar bareng mentor, tutor-tutor dari Aku Pintar. Sampai jumpa di episode Battle Pintar menarik lainnya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Iriansyah, Pak Nanang, Pak Dea. Terima kasih. Terima kasih. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.